Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Ketemu lagi dengan saya di sini. Oke, untuk teman-teman sahabat Koispedia yang Om jadi paham, ini saya masih berada di Bandung. Jadi hari ini saya keliling-keliling ya. Di Bandung itu kan banyak teman-teman koi juga banyak. Tidak tahu nanti kemana saja, yang penting jalan dulu aja. Jadi sebelum kontes dimulai, ini kan 1 minggu sebelum ada acara kontes di mana ya, Soreang kalau nggak salah ya. Saya juga belum ke arenanya. Tapi sebelum saya datang ke acara kontes, saya mau jalan-jalan atau keliling-keliling dulu ke penjual atau farm yang ada di Bandung ini. Mungkin kebanyakan penjual ya, tapi coba kita masuk aja. Ini nggak tahu di mana ini tempatnya, tapi saya tahu namanya ini FNF Koi. Nanti kita tanya aja ini daerahnya mana ya, yuk. Ini apa ya? Gede banget nih, apa ya? Sayang, belum mateng. Nah, ini kita masuk, kita turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada pemiliknya di sini. Halo. Halo. Dengan Mas siapa ini? Saya Fahmi. Fahmi ya? Nah, ini FNF. Ini FNF. Dipakai dulu. Oke. Biar suara merdunya kedengaran oleh teman-teman semuanya. Siap. Aduh, aku kelihatan kecil banget ya. FNF itu apa? FNF ini awalnya Fajar and Fahmi ya. Fajar and Fahmi. Iya. Ini saudara. Ya, kakak adik. Oh, kakak adik. Kakak adik. Jadi Fajar dulu. Fajar dulu. Baru Mas Fahmi. Ya. Berapa saudara? Kita 4 bersaudara. Fajar pertama, saya kedua. Berarti yang 2 nggak ikut dong? Nggak ikut. Cuma Lain jalur. Lain jalur. Yuk, ini saya mau lihat-lihat ini ikannya. Ayo. Boleh ya? Yuk. Kita lihat ikannya di sini. Wah, ini kolam filter. Ya, bukan? ini kolam filter. Filter. Kolam filter. Ini untuk calon induk. Oh, ini indukan? Ya, indukan dan calon. Calon. Indukan apa ini yang mau ya, dibikin? biasanya ada yang emang saya seneng, tapi kalau utamanya sih FNF ini belakangan kita fokus di Hikari Utsuri ya. Hikari Utsuri mono. Hikari Utsuri. Berarti Showa Hikari dong? Ya, Showa Hikari. Showa Hikari. Oh iya. Bonusnya ya ada Sakura Ogon atau Hariwake merah ya. Sakura Ogon itu yang mana? Ini nih. Nah, ini nih. Ini? Ya. Kohaku Hikari. Kohaku Hikari lah bahasa. Ya, biar enak kita kalau untuk temen-temen nanti yang awam Sakura Ogon itu apa sih? Ya, gitu. Sakura Ogon kan itu penamaan baru di Jepang lah, mungkin sekitar 5 tahun belakangan ramenya dipanggilnya Sakura Ogon. Sakura Ogon ya? Dulu ramenya dipanggilnya Hariwake kan kalau ya, dulu. Hariwake. Ngertiku juga Hariwake. Kalau Hariwake kan cenderung kuning ya? Kuning, kalau Hariwake kuning. Berarti kalau merah Sakura Ogon? Iya, di Jepang sekarang ramenya dibilang seperti Sakura itu. Ogon. Sakura Oke. Ogon. Jadi untuk Kohaku Hikari itu Sakura Ogon. Baru tahu. Saya juga baru tahu. Ya, kita mah ikutin tren di Jepang lah. Ya, lambahnya di sana. Awalnya kan dari sana gitu kan. Jadi di sini yang utama Hikari ya? Utsuri. Hikari Utsuri. Ya, yang kita breed fokusnya di Hikari Utsuri. Memang ada beberapa develop tapi belum jalan ya, belum jalan produksi. Itu kita lebih fokusnya ke jenis-jenis yang mungkin masih jarang orang breed di lokal. Contoh kayak Gosiki gitu oh, kan. Ya, Gosiki gitu. Cuma kebetulan induknya nggak ada di sini. Ada kalau ini apa ya? Ini Kageshiro, yang itu Kageshowa. Kageshiro sama Kageshowa ini masuk, misal ini Showa nih, bisa disebut Gosiki Showa nggak?
Bisa. Ini Bisa ya? waktu kita beli dulu, saya beli ini impor Otsuka waktu ukuran masih mungkin sekitar 30 sentian. Pas beli memang labelnya ini Goshiki Showa. Yang ini? Iya, yang Goshiki ini. Showa. Cuma ini udah tua banget ikan. Nah, Kage Showa sama Goshiki Showa itu sama atau beda? Kalau sepintas itu sama. Sepintas sama, mirip. Sepintas sama mirip. Cuma kalau kita lihat Goshiki Showa sama Kage Showa ada perbedaan. Kalau Kage Showa dia bakal kepalanya kalau misalnya di posisi warna putih itu kepalanya nggak akan hitam. Oh, kepalanya tetap. Maksudnya tetap di bagian putihnya kita lihat lagi nanti. Nah ini kan si Kage Showa ini Kage Shiro. Sorry. Kage Shiro di bagian putihnya dia putih. Di kepalanya ya? Ya. Yang kepala tetap putih ya? Kalau Goshiki Showa, Ana tadi lihat. Goshiki Showa. Nah, di depannya dia abu-abu tuh. Oh ya, Goshikinya. Oke. Itu Goshiki Showa. Ya, jadi kalau Kage tetap putih kepalanya? Tetap putih. Oke. Gitu. Dan memang ringnya juga lain, Mas. Iya, ringnya lain. Kalau yang ini ringnya cenderung mirip-mirip Asagi. Yang kalau ya? yang ini memang cenderung Goshiki. Kalau di suhu-suhu dingin, saya punya anakan Kage Showa ini kita keeping. Ya udah jadi abu-abu dan pola shiro. Jadi Goshiki Shiro. Goshiki Shiro. Apalagi itu namanya? Nggak tahu, tapi saya nggak ini karena rasanya kotor, ini nggak menjual ya. Kalau ini kolam ukuran berapa nih? Ini kurang lebih ukuran 5 kali 2,5 ya yang ini. Untuk kedalamannya? Kedalaman 1,5. 1,5 kedalaman ya? Iya. Untuk indukan. Jadi ini breednya di sini juga? Breed biasanya kita di terpal. Oh, di kolam terpal? Ya, di kolam-kolam terpal nanti kita angkat. Terus untuk pembesaran di mana? Pembesaran ada yang home breeding. Kalau home breeding kita pembesaran di terpal-terpal juga. Ada juga kita pembesaran langsung di mud pond untuk mass product. Oh, ada mud pond ya berarti? Ada mud pond, cuma lokasinya di luar kota di Subang. Oh, jauh. Iya. Oke. Kalau yang sebelah apa ini? Ini sih dominan pejantan kalau di sini. Ini pejantan. Ini bisa dimasukin ke air? Bisa. Nah, biar kelihatan tuh ikannya. Bentar. Oh, ini kalau mau nambah aerator nih. Nih contohnya nih. Nah, ini sistem Venturi. Venturi. Jadi air sama angin masuk ke dalam air. Ya, ini nih. Karena ada selang. Ada selang buat sedot angin. Iya, ini Venturi namanya. Kalau ini dimasukin ke dalam air, ini bawa gelembung. Iya, aeratornya hilang. Coba dimasukin. Nah, nggak usah dimasukin, tutup aja gini. Tutup, oh ya, ditutup hilang dia. Ditutup hilang dia. Nah, ini kalau teman-teman yang punya kolam tapi nggak punya mesin aerator bisa pakai yang seperti ini. Sistem Venturi. Venturi namanya. Ini membantu sekali nih untuk menambah oksigen dalam air. Wow, mantap. Nah, ini kalau Goshiki yang di sini ternakan sendiri? Yang di sini, iya, ini udah ternakan sendiri. Cuma belum banyak karena ini kan masih skala bahasa saya development gitu ya. Kita masih uji coba sampai kita ketemu yang benar-benar bagus. Bentar, Mas. Nih. Ada yang impor, ada yang udah anakan sendiri. Kalau yang biasa-biasa itu udah anakan sendiri. Anakan sendiri yang mana? Coba. Yang itu tuh. Yang ini? Nah, ini. Udah hitam ini? Iya, ini. Keren. Itu ada berapa biji ya saya? Sebagian di Subang kita belum angkat. Jadi saya biasanya develop tuh di sini kita keeping, di Subang juga kita ada fasilitas pembesaran, kita pakai juga di sana gitu. Ini kalau Goshiki induknya apa? Goshiki full Goshiki. Dari lokal atau impor dari impor? Sih, kita impor pakai ya? Full import. Kalau dilihat dari hitamnya kan kayak ikan impor gitu loh. Ya, soalnya kalau kita silang, tapi ya tetap tuh ada ya yang kayak kohaku. Nah, itu Goshiki. Oh, ini Goshiki juga? Itu Goshiki juga. Nggak keluar hitamnya. Tetap. Mana tadi yang Goshiki? Kalau yang Ginrin? Kalau yang Ginrin impor. Oh, itu masih ikan impor ya? Ya, saya itu sengaja baru beli buat calon pejantan. Ya, biar nanti next breed itu kita bisa cetak Goshiki Ginrin dan Goshiki biasa. Oke, ini loh. Yang keren ini loh. Kuro ya namanya? Ya, Kuro Goshiki. Bener ya, Kuro Cuma Goshiki. ini lagi nggak hitam karena Bandungnya lagi nggak dingin. Oh, pengaruh ya? Oh, pengaruh. Nah, kalau untuk merawat Goshiki itu bagusnya gimana tuh? Nah, saya juga ini masih belajar ya gitu. Cuma sejauh ini kita keeping, salah satunya ternyata dia senang outdoor ya. Seneng outdoor? Iya. Oh. Saya juga dulu berpikir bahwa suhu
penentu utama. Tapi ternyata setelah kita keeping di sini sama di sana dia nggak bisa hitam kayak gini. Yang di sana ada atap. Atap. Yang ini di sini los, nggak ada atap. Gitu. Jadi di sini bisa hitam. Bisa hitam di sini. Di sana enggak gitu. Dan kita udah uji coba di beberapa lokasi dan yang outdoor sama yang indoor hasilnya tetap beda. Gitu. Beda ya? Ya, itu ini yang bisa disebut sumi nggak hitamnya? Lain, karakternya ya? lain sama sumi. Oh, kalau Gosiki lain ya? Lain. Oke. Jadi nggak sama dengan Showa gitu, nggak sama ya? Lain. Kalau Showa, sumi itu kita masih bisa rangsang pakai color food ya. Kalau ini nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa. Oke. Nah, yang kuning-kuning apa ini? Itu Ayawakaba, itu masih impor ya, susui kuning. Cuma ya itu sih kualitasnya nggak bagus lah. Saya cuma iseng beli buat pengen lihat dulu gitu, bisa nggak jadinya seperti apa? Jadinya gitu kan. Ayawakaba ya? Jadi kalau memang susui warnanya kuning itu memang namanya bukan susui ya? Bukan susui, namanya Ayawakaba. Oke. Nama dari sananya, dari Jepangnya. Jadi punya nama lain. Kalau yang itu kan yang merah susui ya? Susui, iya. Kalau yang ini Ayawakaba. Jadi yang hasil ternakan sendiri apa aja yang di sini? Di sini Kinshowa, yang di sini semua udah ternakan sendiri. Terus apa lagi ya? Sama Gosiki tadi ya? Ya, Gosiki. Dominannya sih ini udah hasil ternakan sendiri, termasuk Gosan kayaknya, cuma ya udah nggak inilah karena memang ini bukan ikan buat keeping apa show gitu. Yang penting ada spermanya lah gitu. Kalau saya lihat yang Kinshowanya yang bagus, ikarinya tebel-tebel. Ya, Kinshowanya itu mah kita udah, satu saya senang, yang kedua memang developnya udah lama dari 2009 ya itu. Berarti 2009 udah mulai breeding Kinshowa? 2009 udah mulai. Waktu itu masih Kinki dan ikannya silangan. Kinki Utsuri? Ya. Atau Kinki Showa? Ya targetnya Kinshowa. Cuma waktu itu kita baru dapetnya yang bagus itu Kinki Utsuri. Yang kuning dapatnya? Yang kuning dulu. Belum bisa merah? Nggak merah, yang kuning dulu. Belakangan baru 2010 baru kita dapet yang merah. Yang merah. Nah kalau ini beda lagi, ini bukan ikan koi nih. Kalau ini ikan frontosa ya. Jadi kalau ini sih saya ya karena memang seneng gitu, saya lagi belajar buat produksi karena nggak sulit, tapi marketnya baik gitu, marketnya bagus gitu ya. Ini biasa market paling gedenya dia ekspor. Ekspor ini ya? Ya ekspor. Paling gede ekspor. Paling gedenya ekspor dan permintaan ekspornya ini sampai detik ini belum terpenuhi. Jadi masih sangat terbuka. Wih. Mau saya punya berapapun, ini udah ada yang tampung. Wah mantap. Gitu. Walaupun ya kita nggak bisa bandingin dengan koi ya, harganya ini memang relatif murah lah gitu ya. Cuma kan kita jual itu ukuran 3 cm, ini tuh diterimain antara ya sekitar 7 ribuan ya. 7.000. Itu berapa bulan sampai ukuran 3 cm? 3 cm ini ukurannya paling umur sebulan ya. Sebulan udah 3 cm? Sebulan. Oh mantap. Ya sebulan, lamanya 1,5 lah. Kalau pakan atau ininya kurang bagus 1,5 ya. Terus untuk indukan nih, satu indukan bisa ngeluarin berapa ekor? Nah kalau indukan muda biasanya di bawah 30. Di bawah 30? Tapi kalau indukan udah di masa produktifnya dan sudah cukup umur, ini antara rata-rata 50 sampai 80 lah. Bisa 50 sampai 80 butir telur. Itu indukan usia berapa itu produktif? Di atas 4 tahun biasanya sudah mulai normal ya, udah mendekati 50 gitu. Nah, untuk bisa di atas 50 biasanya di umur 5 tahun ke atas gitu. Kalau indukan ada yang jual nggak? Ada. Nah, bisa beli berarti indukan? Bisa. Wah, ini beli. Matematikaku mulai muncul. Soalnya lumayan hitungannya gitu kan. Dan ini kita panennya 2 minggu sekali, Mas. Oh, 2 minggu sekali panen? 2 minggu sekali. Kalau indukan yang sudah produktif ya, 2 minggu sekali dia panen. 2 minggu sekali panen. Jadi 2 minggu sekali panen. Indukan berapa ini? Kalau 2 minggu sekali panen? Rata-rata ya, karena kan ini saya juga indukannya masih relatif muda, walaupun ada beberapa yang udah di masa produktifnya yang produksinya di atas 50, ada beberapa lah, paling baru
mungkin sekitar 15 indukan gitu 15. kan. Nah kalau yang lainnya ini masih indukan muda yang jumlah telurnya masih di kisaran 30 rata-rata gitu. Berarti untuk 2 minggu sekali itu bisa dapat 500 ekor ada? Ini dengan jumlah indukan saya 10 set antara 400 sampai 500 ekor lah sebulan. Kali 7.000 ya? Nah lumayan lah buat beli Hitung rokok. sendiri. Kita ke sana. rokok lah, gitu. Kita lihat apa lagi nih? Ini ya udah sih kalau di sana-sana ini kutu air, kita kutu air ini sendiri Daphnia magna gitu kan. Ini Daphnia. Daphnia. Yang mana? Ini Daphnia, itu Daphnia, itu Daphnia. Huh? Lewat sini aja biar bisa lihat. Cuma ini baru tak serok. Kelihatan nggak ya? Daphnia lembut. Enggak, Daphnia agak besar, Mas. Oh, ini udah kelihatan. Nah, kalau Daphnia ini baru tak serok. Kalau ini nah ini agak banyak nih. Cuma airnya hijau. Bentar. Ini yang untuk frontosa. Ini untuk semua ikan, Mas. Oh, Buat semua koi ikan. juga bagus. Saya home breeding pakai pakannya ini. Kita nggak beli. Wah, mantap ya. Iya. Nah, itu kelihatan nggak tuh? Hijau tuh. Nah, ini loh, naik semua ini loh. Nah, Oh, mantap ya. bentar. Kalau nggak kelihatan kita serok. Diserok. Ini kalau diserok kelihatan nih, gede-gede. Kita serok. Jadi kalau teman-teman pernah lihat kutu rambut, nah itu besarnya seukuran kutu rambut. Itu sangat bagus untuk ikan, kemudian proteinnya juga bagus. Nanti kita tanya aja. Kalau saya yang jelasin nanti banyak yang nggak percaya nanti. Nah. Untuk ikan gede juga bisa ya? Oh, ikan gede enggak sih. Kalau koi untuk sampai ikan ukuran di atas 10 cm bisa. Wah, banyak banget nih. Sampai 10-15 cm untuk koi. Ini sedikit, Mas. Tuh, sedikit ini. Nah, ini cara bikinnya gimana kalau Gampang. Daphnia? Air hijau. Air hijau. Air hijau udah. Terus benih ya? Benih. Berarti kasih benih. Ya, benih umpamanya segini. Ah. Air hijau udah, tunggu seminggu banyak. Oh, dia gimana, nelor atau Beranak. Dia Beranak? kalau sudah di masa produksinya, kalau saya baca literatur, itu satu Daphnia jadi 90. satu Daphnia jadi 90 Per selama hari. Oh, per hari. Gila, per hari loh. Ya, kalau baca literaturnya saya juga kurang begitu ini ya. Cuma ya selama ini juga kita udah pelihara Daphnia ini dulu beli cuma 5.000 perak sedikit. Ini Satu kantong itu ya? Satu kantong udah 2 tahun nggak habis-habis. Keren. Jadi ini kalau untuk koi sampai ukuran berapa nih? Untuk Ini ikan biasanya maksimal? kita pakai sampai cetak umumnya sampai 10 cm. 10 cm masih pakai ini. Masih pakai ini. Gitu. Keren. Kalau ini yang frontosa juga? Frontosa, ya ini kan anakan frontosa ini. Oh, ini anak. Coba lihat yuk. Bentar, tak serok soalnya ikannya nggak kelihatan. Oke, coba lihat lagi. Ini ikan apa ya? Kalau itu mah ikan iseng buat mainan anak saya, Mas. Molly ya? Ya, Molly lah. Molly. Ya, saudaranya Molly ya. Saudaranya lah. Nah, kalau ini frontosa nih, tak serok ya. Ini yuk, kita lihat frontosa. Usia berapa yang ini? Ini usia 3 minggu, Mas. Udah waktunya jual sih, cuma belum rata ukurannya. 3 minggu. Nah. Oh, segini nih. Ya, ini udah siap jual yang gede-gedenya. Karena yang- itu udah masuk 3 cm. Yang di harga 7.000 itu segini. Ya, segini. Wih, mantap ya. Segini. Nah, ini 7.000 satu ini. 7.000 loh. Ini kita kasih makan Daphnia magna. Jadi kita nggak beli, biaya produksinya murah. Tuh. Wih, keren. Ini butuh lahan berapa ya untuk Ya ini mah menyesuaikan, Mas, karena ini juga kan home breeding ya judulnya, memanfaatkan lahan gitu kan. sekarang kita lihat indukannya. Yang lagi diproses lagi breed ada ya? Yang udah baru ini ada, nanti kita lihat. Nah, ini berapa ekor segini? Kira-kira? Ya saya sih masukin kalau ada aja. Ini kalau saya nggak Nggak salah total 300. 300? Ada? Ya, ada. 300. Kalau pakai mesin mau diisi 1000 kuat. Pakai filter. Ya itu makanya udah tak siapin kan filternya walaupun. Kalau kebutuhan oksigen tinggi nggak? Oksigen? Enggak. Nggak kayak koi ya? Enggak kayak koi. Ya ini aja kan indukan kita nggak pakai mesin, malah pakai air lift pelan lagi. Wih. Yang itu aja lah. Kita panen nih sekarang. Nah ini yang dipanen sekarang nih dia baru bertelur lagi nanti sebulan kemudian. Oh gitu. Nah kan nih telurnya segitu Mas. Ini telurnya. Telurnya tuh. Tapi ini udah jadi anak.